Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Mauch, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akhis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akhis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda. Atau di tanah Negeb orang Yerahmeel. Atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 27. Tuhan Yesus memberkati. Karena takut akan ketidakmantapan Saul, di sini Daud gagal kembali mempercayai Tuhan. Bukankah Daud selama ini telah menaruh kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan meluputkannya dari Saul? Apakah tindakannya menyeberang ke Filistin lalu menipu Akis dengan bertindak seolah-olah ia telah menjadi musuh Israel menunjukkan imannya kepada Tuhan? Tindakan Daud ini adalah dosa kebohongan, seperti kisah daripada Abram. Baru saja Abram menaati panggilan Tuhan untuk ke negeri Kanaan, saat bahaya kelaparan menimpa negeri itu, ia melarikan diri ke Mesir dan berbohong kepada Firaun. Seperti itulah Daud. Baru saja Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan tidak menjamah Saul, orang yang diurapi Tuhan. Sekarang ia tetap takut bahwa Saul pada suatu hari akan menangkap dan membinasakan dirinya. Oleh karena itu, Daud melarikan diri ke Filistin dengan perhitungan bahwa Saul tidak akan mengejar dirinya sampai ke negeri musuh. Tindakan Daud mencederai imannya sendiri.
Ia mengandalkan hikmat manusia untuk menyelamatkan dirinya dari Saul. Ia membuat dirinya seolah-olah musuh Israel supaya diterima oleh Raja Akis. Kelak akibat kebohongannya, hampir saja ia dipaksa untuk melawan pasukan Saul. Inilah gambaran realitas pertumbuhan iman yang jatuh bangun. Siapapun kita bisa seperti Daud ini. Disinilah anugerah Tuhan nyata. Dia Tuhan tahu menjaga hamba-hambanya, bahkan mengangkat mereka saat jatuh. Marilah kita belajar dari kisah Daud ini. Kita belajar untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.